Sik, tahan kono sik. Coba serang pusing bagian atas, kiri. Waduh, HP ku kok nge-lag ya? Wah, Wes buyar. HP Apa iki kentang nyandet terus? Bah, Internetnya lemot. kalah iki. Iya, pedot ya, Cak. diskusi enak ini. Iki siapa, Pak? Ini Cak, ini kan kita sudah memasuki tanggal-tanggal penting ini di September dan di Oktober. Dan di 30 September itu kan gembar-gembar isu PKI kan. Makanya ayolah bahas itu. Mosok ini nom-nom bahas K-pop lah, bahas negara liya lah. Sik. Sakjane ya, sebenarnya kamu itu ngomongin kayak gitu udah tahu belum PKI itu apa? Udah pernah nonton belum PKI itu apa? Lah yo iku makane aku iki nang kene sinau ambek pean-pean gak men dengan HP tok iki lho. Wis Loh. ora gunae. Lah aku niatene kene katene ke game kok. Ayolah apa buat sesuatu yang berguna gitu loh. Kayak wage muda bicara. Wah. Terus itu lho. Nobar PKI ku masih diperlukan nggak sih? Nah, itu. Ya. Bingung gak jane iki ya. Ya gimana lagi kita di kondisi di pandemi dan sebagainya. Nobar kayak ngono yo pasti dibubar. Jadi yo Sebentar. Dibubarno iki karena corona atau karena apa yang ditonton? nah itu bahan yang membubarin gitu. Tergantung. Tapi ada solusi lagi. Sekarang kan banyak yang menyiarkan live streaming. Nah, Oke. itu Mungkin membagikan link-link dan Bisa sebagainya. buat kita jadikan solusi. Betul. Bisa kita jadikan momentum untuk mengingat sejarah bahwa negeri ini pernah mengalami sejarah kelam, yaitu pemberontakan G30 SPKI. Dan pesan Bung Karno, jas merah, jangan sampai meninggalkan sejarah. Itu ada arti yang mendalam. Benar. Jadi apa yang kok iso sih setiap tahunnya itu satu hari itu kok selalu dibahas itu aja. Seberapa berbahaya kan ideologi PKI itu? Ya tak jane ya. Kalau kemudian aku coba kemudian mau nanggepi apa yang diomongi iki mau, apa yang dibicarakan tadi itu, ini sebenarnya PKI ini cukup penting nggak penting. Piye kuwi? Penting nggak penting. Dalam arti begini, ketika kita kemudian melihat bahwa untuk bicara masalah sekarang ini, PKI itu menjadi penting karena itu merupakan sejarah kita. Cuman kita bisa bicara kalau itu memang nggak penting karena sebenarnya ada problematika yang lebih parah daripada ketika kita ngomongin sejarah PKI ini. Apa ya, Mas? Hah? Isok mangan nggak mau awakmu? Nah, ayo. Aus mangan durung. Wes Mas, Hah? promoan McD mau Mas. Nah, aku durung mangan dikit mau isu. Ayo apa terus? Maksudku adalah kesejahteraan kita gitu loh, masyarakat kita di sekitar kita ini kan juga sakjane ya memang masih perlu harus coba untuk dibina sih. Maksudnya Bener. Covid ini kan juga menjadi masalah tersendiri bagi kita yang pelaku usaha misalkan. Akhirnya kemudian wah soro Pak. Ya ngene iki. Kita sebagai warga sipil ya piye maneh kan ya. Iya. Saya tadi sempat baca di artikel iki loh. Ada artikel yang menarik. Apa iku, Cak? Iki. Yang menurut sampean ya apa, Pak? Sebenarnya ini juga menjadi salah satu isu yang menarik juga. Karena memang bosen nih nggak sih film PKI sing lawas itu? Bosen nih. Durasi ini kan panjang banget kan ya. Kalau menurutku sih nggak apa-apa bikin versi yang baru biar generasi muda ini bisa menerima. Kalau dibikin versi animasi pun nggak apa-apa Versi manga. karena di Aku sini seneng juga manga. banyak tim-tim animator handal ya. Betul, Barangkali betul, dapat betul. proyek Aku suka. asalkan
substansinya itu masih sesuai dengan kisah fakta nyata gitu. Iya, Itu harapan dari masyarakat. Biar adik-adik kita juga bisa menikmati, biar tahu sejarah. Bener juga sih. Aku ya bosen ya. Petang jam ya. Petang jam nonton nobar bisa. Ya, bagaimana kalau itu sebenarnya dipadukan dengan nuansa action Yang kuat, benar-benar ya, menggunakan apa namanya teknologi CGI yang maju gitu kan. mosok kalah ambek sing nang TV-TV kuwi sing Iya. miber-miber kuwi. Jadi ya apa misalkan nonton G30 G30 SPKI rasanya seperti Iron Man. Waduh. Ngono kan? Oh, sing lagi viral iki. Iya. Nah, Jadi, nonton aku tak tabrakno iku ya, arek nom-noman saiki lebih condong fokus sing viral-viral itu loh, daripada memperingati atau mengingat lagi kejadian-kejadian 30 September itu. ya. Karena emang itu juga menjadi sejarah kelam bangsa kita kan. Terus apa ya tujuannya PKI ke Indonesia ini? Nah, iki aku sing kepengin takon nang PN-PN iki. Apa sih berbahaya PKI kok apa? Ideologi ini ta? Apa wong-wong sing berbahaya ta? Sebagainya piye ceritanya piye? Ini yang harus kita coba luruskan. Memang nek awak dhewe ndelok PKI, ya. Ini kita harus melihat dengan sudut pandang kacamata kali lebar Kali tinggi. Wah. Jadi intinya adalah kita melihat PKI ini harus komprehensif gitu loh. Siap. Jadi nggak kita kemudian melihat dari salah satu sudut pandang saja. Kita bisa melihat ini menjadi suatu hal yang ternyata berbahaya gitu, bagi ideologi bangsa. Di mana ada PKI itu selalu ada namanya pemberontakan ya, perang saudara gitu. Nah, Itu iku. tujuannya apa? Apakah tujuannya itu pengen mengganti dasar negara gitu loh? Dia memaksakan kehendaknya sehingga berbenturan gitu. Nah, itu piye sajane ideologi PKI piye? Ini Yang menurut sampean berbahaya piye? aku pernah membaca Oke. di beberapa buku dan juga kemudian di beberapa internet juga, termasuk juga ketika aku diskusi ya karo kanca-kancaku sing liyane, itu memang pertama memang itu kan berlandaskan pada ideologi komunis. Oke. Komunisme itu menjadi ideologi dasar mereka. Sedangkan kita tahu bahwa negara kita itu punya konteks ideologi sendiri. Itu Namanya Pancasila. Pancasila. Nah, itu yang kemudian harus kita coba pahami. Itu. Terus kemudian yang kedua, perihal masalah ideologi komunisme ini. Ideologi komunisme ini itu adalah ideologi yang menghapuskan seluruh hak milik pribadi. Berbeda dengan pandangan ideologi liberal Oke. yang memang lebih mengedepankan kepemilikan pribadi. Siapa yang kuat, dia yang menguasai. Jadi urusan kabeh iki ya urusane awak-awake dhewe. Cuman berbeda dengan konteksnya komunisme. Komunisme itu lebih mengedepankan semua milik bersama. Barangmu barangku. Nah, bojomu bojoku. Nah, loh. Waduh, repot Hati-hati lah kan. ini caranya. Nah, jadi maksud saya adalah begini. Urusan ini semua itu diambil dan diberikan kepada negara. Contoh Oke. misalkan kita bisa lihat negara-negara yang mengedepankan ideologi komunisme misalkan dan sosialis misalkan, seperti halnya Korea Utara mungkin, ya kan? Itu kan agak sedikit totalitarian ya istilahnya, bukan nggak hanya sekedar otoriter tapi totalitar. Semua diatur sama negara gitu. Mbok awakmu kelamben, awakmu potong rambut. Pernah nonton film Korea The Crash Landing on You? Nah, ini film Korea sing lagi ini trending itu. Jadi di situ kan juga termasuk diceritakan kayak gitu ada yang Kowe sampean iki meloki banget tuh film Korea. gak Ini gak meloki banget saya. Game boy saya. Iki ini yang perlu harus diteruskan. Aku cuman ngikutin ki trending apa sih? Terus kemudian tak delok dan tak amati. Sampai tamat. Nah, di situ kan kemudian dijelaskan intinya gini. Termasuk juga mungkin kalau kita bisa ngelihat di video atau di informasi yang lain mengenai Korea Utara. Di situ kan memang
waduh ini kita ngomongin Korea Utara ini saya khawatir nanti kalau kenapa-kenapa. Enggak. Nggak apa-apa. Kan Jong enggak tahu bahasa Enggak tahu bahasa Indonesia. Apa mana maksud Jawa? Ya. Oke. Nah, di sini tadi kalau tadi kita ngomongin masalah negara yang menganut paham komunisme, sosialisme, itu sendiri memang semua diatur sama negara. Kita makan diatur sama negara, berpakaian pun juga harus berpakaian seperti apa. Bahkan dalam etika kita berbudaya, kita waktunya untuk bertemu, kita nanti bekerja di medan intinya kita menghibahkan jasad kita, tubuh kita, raga kita ini semua untuk negara. Semuanya menjadi kepemilikan negara. Ketika negara membutuhkan kita harus mau. Ketika negara membutuhkan istri kita harus menyerahkan istri kita. Berarti itu bertentangan dengan ideologi Islam ya, Cak? Nah, Boleh itu juga Islam aja akhirnya masih mengakui hak milik pribadi seseorang. betul. Nah, itu ya memang itu sih aja nih. Mereka mengatakan agama adalah candi. Itu justru bertentangan dengan ideologi Islam. Ya, betul. Kalau dia sudah tidak mempercayai Tuhan, terus itu kan merusak sendi-sendi tauhid ya. Dari tauhid uluhiyah, rububiyah itu sudah Bener. Tahu kerungu aku. Ya guru pelajaran apa itu? jadi Pelajaran nggak kita SD. mungkin orang Islam terus kemudian di satu sisi berideologi komunis, nggak bisa disatukan ini. Nah, ini sih aku takut sih. Sajane kalau bicara PKI kan di Indonesia kan sangat ya di negara-negara lain kan ya ada sih berideologi PKI dan sebagainya. Sajane Indonesia ini ono nggak sih kasus-kasus Pak? Kasus-kasus di daerah-daerah bila kita bilang Jawa Timur lah. Ono nggak tidak? Dari sejarah itu ada di tempat saya dulu di Kanigoro. Heeh. Itu dulu waktu itu ada Cek. pelatihan Tempatnya sampean iki tempatnya yang di Jak? Kediri. Oh, ning Kediri. Ya itu ceritanya sudah terkenal di Kediri di Kanigoro. Waktu itu ada pelatihan pemuda Islam Indonesia Jawa Timur. Jumlahnya sekitar 100 orang lebih. Mereka mengadakan pelatihan beberapa hari di kayak pesantren itu. Kemudian karena di situ basisnya PKI juga. Kemudian waktu subuh itu massa yang berjumlah ribuan menyerbu. Kemudian menginjak-injak Al-Quran. Kemudian ada peserta itu yang sampai dipukul gitu. Itu membuat trauma Astagfirullah. umat Islam akhirnya. Iya sih. Itu yang menjadikan Iya. umat Islam benci sama PKI. Saya dengar juga cerita di mana Banyuwangi itu ada pemuda Ansor diundang pengajian oleh para gerwani yang sudah Gerwani ini apa Cak? gerwani itu ya underbow-nya PKI. Nah, kemudian mereka dijebak. Gerwani itu berpura-pura jadi patayat. Waduh, Setelah jebakan. pengajian, ya. Setelah pengajian selesai, kemudian dikasih makan, ternyata makannya itu sudah diracun. Dan 62 orang Ansor itu menjadi korban, dibantai di situ. Tapi ada yang selamat, itu menjadi saksi Bisu. mata ya. Saksi mata. Ya, ya kembali itu mau ya neng dalam konteks ideologi tadi. Sebenarnya kalau memang dikembalikan lagi tadi yang saya bilang kan di PKI itu maksud saya di ideologi komunisme itu menegasikan atau menghapus semua kepemilikan, termasuk juga semua urusan itu ya negara lah yang kemudian mengatur. Sehingga bahkan termasuk kemudian nggak ada yang namanya agama itu nggak ada gitu. Sehingga Ideologi komunisme tidak iya, mengakui agama. tidak mengakui agama gitu. Serius? Iya, dalam konteks liberal itu pun juga seperti itu, semua agama sama. Ada agama kalau di liberal, tapi semua agama sama. Nah iki gak ono agama iki nggarai awak dhewe bikin Candu. ya candu gitu, bikin apa namanya diri kita ini akhirnya kemudian diperbudak gitu loh dalam konteks, karena kan urusannya adalah buruh dengan para penguasa. Itu yang kemudian jadi apa namanya perdebatan yang kemudian jadi itunya PKI. Jadi sangat bahaya sekali itu. Ya, yang merusak adalah bentuk genosidanya, pembunuhan dan pembantaian massalnya. Itu karena misal
dia membunuh itu pasti ada alasan kan? Iya, alasannya jadi kepentingan politik. Politik. Politis. Untuk Karena menguasai Indonesia untuk ini. menguasai Indonesia gitu loh. Nah, dari kepentingan politis itulah akhirnya kemudian bergeser ke ini apa namanya serangan-serangan fisik gitu loh. Sehingga akhirnya kemudian menjadi perang sipil dan macam-macam itulah yang sehingga kemudian malah menciderai kondisi bangsa kita saat ini. Itu sajane iku sing rodok hal yang kemudian aduh kok bisa sampai muncul kayak gini sih gitu loh. Kok muncul seperti itu sih? Itu yang Komunisme itu berasal dari ini ya kan? Pemikiran seorang Karl Marx ya. iya ya memang kalau kita kemudian lihat cikal bakalnya sih ya dari bukunya Karl Marx Das Kapital itu. Jadi kan ada 3 jilid itu bukunya. Satu jilid tebelnya segini. Nah, monggo nanti kalau mau Tapi dia penerapannya saya ada e-booknya. Nah, itu. di setiap negara itu beda-beda. Kayak di Cina itu Maoisme jadinya. Ya. Kemudian di Rusia Leninisme. Ya. Ya kayak kopi aja kan. Aslinya espresso, kemudian bisa dirubah jadi mochaccino. Iya. Cappuccino. Beda sing ngeracik, beda rasa. Jadi kita ngomongin kopi aja daripada ngomongin komunis. Kayaknya udah gak laku ini. Ya itu. Iya. Bentar. Aku tak ke belakang dulu. Loh apa aja? Hah? Sik mbok iki kok rada gak enak iki wetengku. Aku tak pamit sik Aduh. tak ning nguri sik. Ki apa? Ya wis lah. Wis ya. Tak Tak leren lanjut sih aku. ngegame cak. Iya wes aku ngegim bisa. Sik yo ojo tinggal ojo ngono. Aku tak Iya. ning nguri sik dulu. Cangkruan. Ya Gimana wis. sih weh? Ya dulu ya. Sip. Ya. Antena nang kene. Yuk. Ya wis. Ojo ning dindi. Assalamualaikum. Salam. Weh, nang WC. Oke, Assalamualaikum weh. namanya. Ya aku kan katanya mengguri. Oke. Ya. Ayo serang terus. Jangan Kanan nih kasih sampean, semangat. Cak. Kanan nih, Cak. Kanan. Oke, siap. Aduh, alhamdulillah. Wes mari Dada. Weh Ram. Sik main. Ya mau menang enggak? Ya apa timbangane menang Cak. Menang. Kayak iki ambu-ambune menang iki kayak iki. Iya. Ninggal aku wis tiwas mudun rank iki mau iki. Mana berita apa Cak? Hah? Sampean kayak mari nang Gak. WC ada pencerahan nih. Gak Kenapa, gini. Iki mau kan aku ya iseng sih. Apa namanya di kamar mandi terus sambil baca beberapa artikel karena ket mau kok ngomong no PKI gitu kan ngomongin. Terus nah, iki ada satu hal yang menarik yang kemudian saya dapat dari salah satu portal berita online. Apa Ya. berita nih? Dari liputan6.com. Nah, ini berita yang kemudian disajikan adalah 3 fakta di balik penumpasan G30 SPKI. Wah, ada 3 fakta di sini. Fakta apa itu? Wah, iki aku dhewe gak ero aja nih. Cuman aku baru tahu di sini juga kemudian di situ. Nah, fakta yang pertama, pasukannya tidak banyak. Wah, pasukannya ternyata enggak ada. Sik. Pasukan nggak banyak tapi kok berani nyurik jenderal-jenderal. Jenderal itu pasukannya padahal banyak loh. Nah, itu. Nah, itu kan ini kita juga perlu pertanyakan. Maksudnya kalau awak dewi ngomong no sejarah, kalau kita ngelihat kemudian sejarah, ini kan kemudian bisa menjadi sebuah kekuatan tersendiri gitu loh dari tim dan pasukan negara kita gitu loh. Jadi di sini kan disampaikan juga ternyata memang dari beberapa batalion yang kemudian disiapkan itu ternyata juga katanya nggak semuanya satu utuh gitu. Enggak satu batalion tok gitu ya. Iya, Tapi jadi- ada beberapa Jadi hanya beberapa persen dari batalion yang kemudian diterjunkan gitu. Mungkin salah dapat data dia ya. Ya karo juga. Jadi nah jika kemudian ada 2000 sukarelawan yang kemudian dilatih, sekedar catatan batalion umumnya itu sekitar 500 sampai 700 orang. Faktanya yang berbeda adalah dari kompinya Cakrabirawa berkekuatan 60 orang yang ikut. Padahal Cakra Birawa itu kan personelnya sekitar 3000. Berarti tidak semua terlibat. Ya. Tapi kalau Birawa. Cak Nazar mau bilang kok sampai membunuh jenderal-jenderal itu ya lah tak delok mari mang pas iku ndelok film ya. Mereka kan pas menculik kan mereka pakai lengkap kan ya. Iya. Pakai Bahkan lengkap dan orangnya sebagainya. itu pakaian Apalagi tempur. dia apa mana Ale Binede kan dipanggil oleh presiden. Iya.
ya gimana lagi gimana. Tapi yo pada saat di tahun ini yo dengan protokol seperti itu ya nggak bisa kan. Iya. Makanya itu Ya itu. fakta unik kan. Nah itu, ini yang mungkin kemudian harus kita coba telusuri lagi ya sambil kita cari tahu lebih dalam lagi beritanya, informasinya. Yang kedua, buruknya perencanaan. Waduh, ini ternyata kan juga jadi masalah juga bahwa yang kemudian disampaikan di sini kekalahannya dari Untung CS, pasukannya Untung CS terjadi karena buruknya perencanaan. Jadi dia terburu-buru dalam beraksi. Sebenarnya kalau kemudian diomongno mengenai perencanaan yang buruk, para pahlawan-pahlawan kita punya perencanaan tersendiri gitu. Cuman kan ketika kita menghadapi di lapangan mengenai konteks yang agak sedikit berbeda di lapangan, konteks masalah perang itu kan dinamis, Pak. Oke. Berarti Kayak Dewi mau iki, wis kan serasa gini ngono ternyata kalah. ciri-ciri PKI itu beraksinya malam hari berarti ya. Nah, itu menurutku fakta yang menarik sih. Makanya aku ini cerita menarik juga. PKI kan cerita yang apalagi beberapa jenderal dibunuh dan sebagainya. Sih itu menjadi pembelajaran untuk kita sih. Untuk TNI dan Polri sekarang ya harus percaya satu sama lain lah untuk mensolidkan. Terlepas memang sejarah itu ya sudah menjadi sejarah gitu kan. Benar. Cuman yang harus kemudian diperhatikan lagi adalah TNI di situ sudah berjuang gitu loh. Betul. Terus kemudian Polri pun juga berjuang untuk menjaga negara kita. Nah, itu yang juga mungkin harus kita cermati lagi. Bagaimana perjuangan-perjuangan yang kemudian dulu sudah beliau perjuangkan. Kita yang di sini itu sebagai generasi penerusnya itu kan ya apa yang harus kita kemudian sikapi. Nah, nih selanjutnya lagi nih. Poin ketiga, fakta yang ketiga. Nah, ini kurangnya nasi bungkus. Kenapa harus nasi bungkus? sebentar. Itu masalah sepele tapi fatal Bentar, ya. betul. Orang Ini urusan logistik gitu loh. Iya. Nah, karena logika tanpa logistik itu nggak jalan gitu loh, angel gitu loh. Nah, ini mungkin cara Allah untuk menggagalkan makar mereka. Betul. Saya setuju. Hal yang kecil aja bisa berantakan gitu. Ya, itulah yang kemudian harus kita coba perhatikan lagi. By the way, ini sejarah ini bisa berulang nggak? Iki rada mikiri. Kalau menurutku sih semakin kita tadi arek nom-noman semakin acuh ambek kejadian-kejadian atau konflik-konflik yang pernah dilakukan pahlawan-pahlawan kita dan kita sebagai pemuda ini ngelalikno iku kabeh ya wes iku bisa terulang lagi gitu. Apalagi kalau anak muda sekarang nggak peduli kemudian memberikan ruang untuk berkembangnya ideologi Marxisme itu bahaya. Buktinya dulu kan PKI pernah divakumkan juga kan di tahun 1926 memberontak, kemudian sama Hindia Belanda dihancurkan, vakum kemudian tahun berapa ya di Madiun itu beraksi lagi, kemudian dihancurkan lagi sama Jenderal Nasution. Tapi tiba-tiba di tahun 65 followernya sudah jutaan. Iya, moro-moro. Nah, Itu. Iya, nggak pakai follower bayaran ya. iya. Kalau kita Tapi, beda tunggu dulu, masih kalah sama Atta Halilintar. Followernya berapa? 5 juta itu. sing iki K-pop, sing iki YouTuber Atta Halilintar. Saya salut sampai sampean iki. Wis. Iya. Makanya jangan diberi ruang Oke. biar tidak terulang lagi sejarah buruk itu. Ya itu sih. Sampean iki lho dadi kan iki kan sebagai pemuda muslim penyikapan umat muslim iki gawe arek nom-noman iki piye? Ya, Terhadap ideologi komunis. Kalau bicara partai nang Indonesia iki wis gak ono partene. Tapi paham komunisnya itu menurutku sih ono. Piye iku? ya harus kita sebagai seorang muslim ya, mestinya kita sudah bangga dengan ideologi muslim kita tunjukkan jati diri, identitas kita sebagai muslim. Kalau kita sudah merasa bangga menjadi seorang muslim dan bangga menjadi
bangsa Indonesia ngapain kita harus pelajari ideologi yang menyimpang gitu loh. Nah, itu. Nah, mensyukuri nikmat Islam, nikmat kita sebagai bangsa Indonesia itu adalah tameng supaya kita tidak terkontaminasi dengan ideologi seperti itu. Nah, Subhanallah, bener itu. Aku nyambung iki mau. Nek misalkan iki mau Cak Nazar jelasno masalah kebanggaan akan identitas. Aku kemudian nyoba ngelengkapi dalam urusan benturan pemikiran. Nah, atau kemudian diistilahkan dalam istilah Arab itu ono ghuslul fikr, perang pemikiran. Nah, itu yang kemudian harus kita coba perhatikan. Ideologi di seluruh dunia itu ada banyak. Nah, dan itu pun semakin dewasa ini, semakin kesini itu menjadi semakin beranak pinak. Saya sebut saja ketika urusan liberal, gitu ya. Liberal itu turunannya ya akeh. Ono neoliberal. Ada kemudian konteks pemahaman liberal yang memang agak sedikit lebih konservatif gitu. Ada lagi dan turunannya banyak. Irisannya tadi sosialisme dan komunisme juga ada irisannya seperti itu. Anaknya akeh. Pertarungan budaya pun juga demikian. Nah, kembali lagi, kalau kemudian kita di sini itu sebagai umat Islam ya, awak dewe kan kita awal wis syahadat. Kita dari awal sudah syahadat dan kita sudah menetapkan dan memantapkan bahwa kita di sini adalah generasi muslim gitu loh. Orang yang muslim gitu. Dan beriman dan kemudian mengakui bahwa Rasulullah adalah sebagai rasul kita. Nah, karena itu juga menjadi sebuah hal yang kemudian kita yakini, itu harus benar-benar kita jaga betul. Jangan sampai agar apa yang sudah kemudian kita yakini ini tergoyahkan oleh kepentingan lain gitu loh. Tergoyahkan oleh pemikiran-pemikiran yang lain. Misalkan gini. Nabi Muhammad itu lah wis kedhisik sih. Nah, sing saiki sapa? Sing populer kira-kira sapa? Saiki misalnya Cristiano Ronaldo. Wah, akhirnya kemudian terlalu mendambakan ke sana. Nah, itu yang juga kemudian perlu harus kita perhatikan gitu ya. Atau mungkin dalam urusan yang lainnya deh. Tadi kalau urusan bola, kalau urusan lagi yang lainnya itu yang kemudian harus kita cermati. Kalau memang kita di sini sudah yakin kita bersyahadat, ya kita harus yakin dong dan harus memegang teguh dong apa yang sudah kita ucapkan tersebut. Apapun yang kemudian diperintahkan sama Allah, apapun yang sudah kemudian dilarang sama Allah, dia sudah harus kemudian kita lakukan. Oke. Iya kan? Nah, itu yang kemudian harus kita coba jaga. Karena iman ini yang aset kita yang paling mahal, jangan sampai betul banget. hilang Mas. gitu. Ya, betul. Cak. Iya. Wis, iki aku wis kebak iki ilmuku iki wis. Nah, iku ono adikku kan 1 2 3 itu lho. Kesimpulannya kayak adik-adikku piye iki? Kesimpulan bahas PKI iki lho ya apa maneh Adikmu kok kon mrene ya apa? Cek melok jagungan karo adik. Aku mesti katanya pamit mulih sih. Gara-gara adikmu teko iki mau sih. Ya sih lho, si kode iku. Kode si Jiloro telu iki kode. Wis saiki sampean simpulno, apa sih kene ngobrol ngalor ngidul harapan-harapane gawe nom-noman saiki piye? Sik, Cak Nizar sik. Cak Nizar sik. Yo Cak, kanal Ya, Cak. intinya mereka berkembang itu karena kita memberikan ruang gitu. Kalau kita memang menganut ideologi Islam ya, dan Pancasila ya kita aplikasikan sepenuhnya, jangan hanya retorika. Karena mereka bisa masuk dari celah-celah kayak kemiskinan gitu kan. Itu mereka bisa bermain di situ dan pendidikan yang kurang itu bisa mereka mainkan. Pancasila itu kan nilai-nilai dari Islam juga. Sila pertama misalnya surat Al-Ikhlas ayat pertama dan seterusnya itu ada nilai-nilai Islam. Itu yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tidak ada ruang. Rokon rek iku lho. Aduh. Sampeyan yo kandhane adik-adik kuwi lho rek yo. Aku ngomong gini, aku ngandani gini. Ikan hiu makan tomat. Tutup bodo amat kali. Itu. Jadilah muslim yang smart.
Oke. Nah, itu sehingga yang kemudian ketika kita menjadi muslim yang smart tadi yang aku ngikuti nambahi apa sing diomongna karo Cak Nazar iku mau. Jadi kita harus mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Gitu. Dan melihat situasi dan konteks untuk lebih cermat lagi. Nah, yang kemudian diperhatikan lagi di sini adalah ketika kita sudah meyakini apa yang kemudian kita yakini, kita menjaga pola pikir kita menjaga identitas kita. Selanjutnya adalah kita harus lebih bisa lagi menjaga kesiapsiagaan kita. Nah, makanya nang wah gila ono kokam Cak ya. Iya. Nah, Cocok iki Kak. waduh, itu makanya. Jadi Terkenal. itu untuk sebagai benteng dalam kekuatan. Maksud saya bukan kemudian untuk melawan atau kekerasan dan sebagainya, cuman adalah tindakan preventif gitu loh. Preventif itu ya saat durungnya awakmu gepuk tak gepuk sih, nah gitu loh. Maksudnya tidak kemudian ada antisipasi yang kemudian jangan sampai itu terjadi gitu. Maksudnya adalah sejarah yang dulu udah pernah terjadi jangan sampai terjadi lagi sekarang. Kita harus melakukan tindakan preventif itu gitu. Berhati-hati. Nah iya, Ruang lebih Intinya lebih itu menjaga sikap dan Kita orang kesiapsiagaan Islam tuh juga. nggak cari gara-gara gitu. Betul, Tapi kalau ada yang nyari gara-gara ya Sikat. Cuman kayak lagi Islam tetap tidak mengajarkan kekerasan gitu. Cuman ketika memang seseorang mengawali dengan tindakan-tindakan keras terhadap masyarakat Islam, ya masyarakat Islam bisa saja itu kemudian untuk berbuat gitu loh. Dan memang sekali lagi poin yang paling penting adalah aku sepakat banget karo sing diomongi Mas Nazar. Kita harus masuk ke dalam segala sendi aspek kehidupan yang ada. Aspek sosial, Islam harus masuk. Aspek pendidikan, Islam harus masuk. Khususnya kesejahteraan. Termasuk saat ini dalam kondisi pandemi kayak gini nih ya. Aspek kesehatan, kita harus juga benar-benar menjaga itu gitu loh. Sebagai salah satu upaya bahwa ini loh Islam, kita hadir gitu loh. Ini loh kita Islam ini punya peran besar dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini gitu loh. Negara kita memang tidak hanya Islam, tapi Islam punya peran di situ untuk kemudian menjaga negara kita gitu loh. Supaya sejarah dulu tidak terulang lagi. Betul. Kita bisa menjaga identitas negara kita. Negara punya ideologi Pancasila. Kita beragama Islam. Islam dengan Pancasila memiliki satu irisan yang selaras gitu ya. Sama-sama untuk kemudian kalau di Muhammadiyah itu kan menyebutkan negara Pancasila itu adalah merupakan suatu negara yang sudah final gitu loh. Final. Ya. Sudah final, sudah kemudian sudah tuntas gitu semua sudah kemudian dibahas dan dimatangkan Iya. pada masa lalu. Yang gitu. merumuskannya juga salah satunya ulama Betul, kita. betul. Ulama-ulama Islam juga banyak terlibat di sana. Jadi semua nilai-nilai Islam itu ada di Pancasila. Iya. Sila-silanya itu tadi. Istilahnya kalau kemudian Muhammadiyah di situ menyebut Darul Ahdi wasyahadah. Cak. Eh, Ada kurang roh yuk. Nah, itu. Ya wis padha kan kabeh ta iki. Apa? Potong dulu kowe. Tuku tahu Boleh, campur. benar. Ayo tuku tahu campur. Cek. Paham enggak? Bisa. Ya Allah Kan dari- sak gimana sih langsung mangan wae. Ya wis. Ya. Ayo, wis. Gimana ya? Aku mau durung menang iki. Ya ayo game sampean tak tinggal Yo, WC. wis yo, teman lah yo. Yo. Menang lho yo. Sik, Sik. login sik. Oke. Yuk.